Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar daring hari ini ya. Materi hari ini tema 4, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pembelajaran 6. Tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan membaca teks tentang pemimpin idola pemimpin yang jujur, siswa mampu menganalisis sikap tokoh-tokoh dalam cerita dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara tepat. Yang kedua, setelah membaca teks tentang pemimpin idola pemimpin yang jujur, siswa mampu menyajikan hasil analisis tentang sikap tokoh-tokoh dalam cerita dan mengaitkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, membaca penjelasan, siswa mampu memahami prosedur pola gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor untuk membentuk gerak dasar seni bela diri dengan tepat. Tahukah kamu bahwa kejujuran merupakan hal penting dalam setiap pekerjaan? Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya dan tidak bohong. Sifat jujur sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap individu. Jujur bukan hanya penting dalam pekerjaan, melainkan penting juga dalam berteman. Sifat jujur juga harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kita akan membacakan kembali teks cerita pemimpin idola pemimpin yang jujur. Pemimpin idola pemimpin yang jujur. Ida, teman sebangku aku. Mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara dan pandai. Itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberikan kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tidak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan, ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut si jagoan bola, yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu. Protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah, ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba, ditendangnya kursi Ida dari belakang. "Shh, Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu," pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepalanya pelan, tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. "Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000. Kamu bisa jajan kue di kantin," rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberikannya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. "Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberikan contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan," katanya kepada Gugut.
Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus, mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi. Dalam bentuk apapun, Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Apa hubungannya sifat jujur dengan makna sila pertama Pancasila? Sifat jujur adalah sifat yang baik. Kejujuran adalah hal yang diajarkan di tiap agama apapun. Jadi, dengan berperilaku jujur di kehidupan sehari-hari, bisa dikatakan kita telah mengamalkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tahukah kamu bahwa kejujuran juga sangat diperlukan dalam bidang olahraga? Ayo kita berlatih silat. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah berlatih tentang langkah dasar dalam Pancaksilat. Kali ini kita akan berlatih gerakan pukulan dalam Pancaksilat. A. Pukulan dalam Pancaksilat. Yang pertama, pukulan lurus. Posisi tangan saat memukul lurus dan mengepal ke depan, tepat di dada lawan. Yang kedua, pukulan tegak. Posisi tangan kanan memukul tegak lurus dan mengepal dengan sasaran tepat ke bahu bagian kanan lawan. Yang ketiga, pukulan bandul. Pukulan yang diambil dari bawah dengan sasaran tepat ke arah ulu hati. Yang keempat, pukulan melingkar. Pukulan berbentuk lingkaran dengan sasaran ke arah pinggang lawan. Itulah tadi pukulan dalam Pancaksilat. Tugasnya, kerjakan soal 1-3 di halaman 46. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.